Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Novitasari dengan NIM 1251320149. Saya dari kelas 1F, Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan organisasi sosial. Kata sistem berarti sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung, saling tergantung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi sosial adalah bentuk khusus dari sistem sosial yang dibentuk secara sadar dan memiliki struktur yang jelas. Menurut Surjono Sukanto, organisasi sosial adalah bentuk kerjasama yang terkoordinasi secara sadar antara dua orang atau lebih. Sedangkan sistem sosial adalah gabungan dari berbagai unsur sosial yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu masyarakat. Berikut ciri-ciri sistem sosial. Yang pertama adalah memiliki dua orang atau lebih. Lalu interaksi yang teratur, memiliki struktur, memiliki norma dan nilai, memiliki tujuan, ketergantungan antar elemen, dan berusaha mempertahankan keseimbangan. Selanjutnya unsur-unsur sistem sosial. Unsur-unsur sistem sosial sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama ada aktor, lalu status dan peran, nilai, norma, tujuan, kekuasaan, dan sanksi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi sosial. Bentuk-bentuk organisasi sosial terdiri dari 4 macam. Yang pertama berdasarkan struktur dan tingkat formalitas. Berdasarkan struktur dan tingkat formalitas dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada organisasi formal dan organisasi informal. Lalu yang kedua ada berdasarkan orientasi dan tujuan. Berdasarkan orientasi dan tujuan dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi keadilan, dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya ada berdasarkan keanggotaan. Berdasarkan keanggotaan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada organisasi sukarela dan organisasi wajib. Selanjutnya ada berdasarkan jangkauan. Dibagi menjadi 3, ada organisasi lokal, organisasi nasional, dan organisasi internasional. Oke, selanjutnya ada fungsi organisasi sosial. Oke, selanjutnya ada fungsi organisasi sosial. Fungsi organisasi sosial sendiri dibagi menjadi 12, yaitu ada fungsi identitas dan solidaritas, fungsi sosialisasi, fungsi koordinasi dan integrasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pencapaian tujuan bersama, fungsi pembagian kerja. Lalu ada fungsi adaptasi dan inovasi, fungsi mobilisasi sumber daya, fungsi representasi dan advokasi, fungsi pelayanan sosial, fungsi komunikasi, dan fungsi pengembangan kapasitas. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi sosial. Jenis-jenis organisasi sosial terbagi berdasarkan jenis-jenis organisasi sosial itu berdasarkan hubungan antar anggota. Hubungan antar anggota sendiri itu berdasarkan kelompok primer dan kelompok sekunder. Lalu berdasarkan cara terbentuknya, Gemeinschaft atau Gesellschaft, berdasarkan keanggotaan atau kelompok dalam dan kelompok luar. Lalu berdasarkan ukuran dan struktur. Berdasarkan ukuran dan struktur itu ada kelompok kecil dan kelompok besar. Lalu ada berdasarkan rujukan atau referensi, itu berdasarkan kelompok rujukan yang positif dan kelompok rujukan yang negatif. Lalu berdasarkan fungsi utama. Berdasarkan fungsi utama itu dibagi lagi menjadi beberapa, itu berdasarkan organisasi kelompok, organisasi politik, organisasi pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi rekreasi, organisasi kesehatan, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Lalu selanjutnya berdasarkan lalu selanjutnya berdasarkan sifat keanggotaan, yaitu ada organisasi sukarela dan organisasi tidak sukarela,
organisasi dan berdasarkan jangkauan wilayah, itu ada organisasi lokal, regional, nasional, dan internasional, berdasarkan tingkat formalitas, berdasarkan organisasi formal dan informal, dan terakhir berdasarkan orientasi tujuan, yaitu organisasi berorientasi profit dan organisasi non-profit. Selanjutnya ada organisasi sosial di Indonesia. Di sini kita mengambil 5 contoh dari organisasi sosial di Indonesia. Yang pertama itu ada Karang Taruna, PKK, PMI, Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup, dan Basnas. Oke, selanjutnya ada perubahan dan dinamika organisasi sosial. Perubahan organisasi sosial terjadi karena masyarakat selalu berkembang mengikuti zaman. Namun, setelah masuknya pendidikan modern, perkembangan teknologi dan globalisasi, bentuk organisasi sosial mengalami banyak perubahan. Perubahan ini juga mencerminkan kemampuan organisasi sosial dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Oke, kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan adalah organisasi sosial merupakan bentuk spesifik dari sistem sosial yang dibentuk secara sadar, terstruktur, dan memiliki batasan yang jelas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Organisasi sosial memiliki bentuk, jenis, dan fungsi yang sangat beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sesuatu yang sempurna hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.